Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya kelas 8. Apa kabar kalian nak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan ibu senang bila kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan kita hingga pada saat ini. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan agar apa yang akan kita pelajari pada hari ini bermanfaat di masa yang akan datang menuju masa depan kalian. Berdoa dalam hati, kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pertemuan yang lalu, kita telah belajar tentang ukuran pemusatan data statistika yang meliputi mean atau rata-rata hitung, median atau nilai tengah, dan modus. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan mendalami tentang masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah KD 48, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Tujuan pembelajaran kita hari ini ialah setelah kalian mempelajari tentang materi hari ini, maka diharapkan kalian mampu menyelesaikan masalah tentang mean dari suatu data. Yang kedua, mampu menyelesaikan masalah tentang median dari suatu data. Yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah tentang modus dari suatu data. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh-contoh masalahnya ya. Contoh yang pertama, di sini ada data tentang tinggi bibit tanaman cabai yang diukur dalam satuan sentimeter terdekat di suatu persamaian. Jadi di sini datanya sudah tersaji dalam bentuk tabel frekuensi. Ya, kalian boleh lihat tabelnya. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa banyak bibit tanaman cabai yang tingginya di bawah rata-rata. Nah, ibu akan mengarahkan kalian untuk menyelesaikan masalahnya ya. Yang pertama, kalian ingat apa itu rata-rata? Ya, benar sekali. Rata-rata itu adalah jumlah seluruh data atau nilai dibagi dengan banyaknya data. Nah, lalu bagaimana kalau datanya sudah dalam bentuk data tabel frekuensi? Apa yang harus kalian lakukan? Ya, benar ya. Kalikanlah nilai data dengan frekuensi. Lalu bagikan dengan jumlah seluruh frekuensi. Nah, dalam hal ini nilai data adalah tinggi bibit dan frekuensi adalah banyaknya bibit. Maka kita langsung saja ke pembahasannya ya. Jadi rata-ratanya adalah 16 kali 15 tambah 15 kali 16 tambah 18 kali 17 tambah 18 kali 18 ditambah 20 kali 19 ditambah 13 kali 20
dibagi dengan 16 tambah 15 tambah 18 tambah 18 tambah 20 tambah 13. Nah, ini menghasilkan jumlah seluruh hasil kali frekuensi dengan datanya adalah 1750 dan jumlah frekuensi adalah 100. Maka rata-rata adalah 1750 bagi 100 sama dengan 17,5. Jadi rata-rata tinggi cabai yaitu 17,5 cm. Nah, tadi pertanyaannya berapa banyak cabai yang tingginya di bawah rata-rata, ya bukan? Nah, sekarang perhatikan tabel ya. Tadi rata-ratanya adalah 17,5, maka di bawah 17,5 itu adalah 17, 16 dan 15. Jadi, banyaknya bibit tanaman cabai yang tingginya di bawah rata-rata ada sebanyak 16 tambah 15 tambah 18 adalah 49 batang. Masalah yang kedua, kalian boleh baca masalahnya atau soalnya dari slide yang sudah Ibu sediakan ya. Ibu akan mengarahkan bagaimana cara atau langkah-langkah pembahasannya. Nah, dari cerita ini kita mendapatkan bahwa jumlah siswa di kelas adalah 40 orang. Rata-rata berat badan siswa putra adalah 74 orang. Kita misalkan X1. Rata-rata berat badan siswa putri adalah X2 sama dengan 69. Dan rata-rata berat badan seluruh siswa kita misalkan sebagai X gabungan ya. X rata-rata gabungan sama dengan 72 kg. Nah, kita misalkan lagi banyak siswa putra adalah N1 dan banyak siswa putri adalah N2, berarti sama dengan 40 kurang N1. Nah, dengan demikian rata-rata berat badan siswa dapat kita ubah menjadi kalimat matematika sebagai berikut. X rata-rata gabungan sama dengan N1 X1 tambah N2 X2 per N1 tambah N2. Kita masukkan nilai-nilai yang diketahui dalam soal. 72 sama dengan 74 N1 tambah 40 kurang N1 kali 69 per N1 tambah 40 kurang N1. Nah, kita gunakan sifat distributif untuk membuka tanda kurungnya, maka diperoleh persamaan baru 72 sama dengan 74 N1 tambah 40 kali 69 kurang 69 N1 per 40. Nah, kita peroleh hasil baru yaitu 2880 sama dengan 5 N1 tambah 2760. Nah, ini kita peroleh dari hasil perkalian silangnya ya. Nah, kemudian kita selesaikan persamaannya menjadi 5N1 sama dengan 2880 kurang 2760 sama dengan 120. Maka N1 adalah 120 dibagi 5, nilainya adalah 24. Nah, N1 tadi adalah banyak siswa putra. Maka banyak siswa putri adalah N2 sama dengan 40 kurang 24 adalah 16. Jadi banyak siswa putri dalam kelas tersebut adalah 16 anak. Nah, kita masuk ke masalah yang ketiga ya.
Kalian boleh baca soalnya. Yang menjadi masalah atau pertanyaannya adalah berapa median dari data tersebut. Nah, apa itu median? Ayo coba diingat kembali. Ya, benar. Median adalah nilai dari data yang terletak tepat di tengah setelah data diurutkan. Maka langkah pertama yang kalian lakukan di sini adalah mengurutkan data dari yang paling kecil yaitu 15 hingga yang terbesar yaitu 30 seperti yang sudah ada di slide ya. Nah, jadi kita misalkan data pertama adalah 15, data kedua 16, data ketiga 18 dan seterusnya sampai dengan data ke-20. Berarti banyak datanya adalah 20. Jadi median dapat ditentukan dengan rumus setengah dari nilai data ke N per 2 tambah nilai data ke N per 2 tambah 1. Ya, tinggal masukkan saja ke rumusnya ya. Berarti setengah dari data ke 20 per 2 tambah nilai data ke 20 per 2 tambah 1. Berarti setengah dari data ke 10 tambah nilai data ke 11. Atau setengah dari data ke 10 adalah 25 dan data ke 11 juga adalah 25. Jadi setengah dari 50 adalah 25. Maka median dari data lama pembicaraan seorang resepsionis tersebut adalah 25. Ya, kita masuk ke masalah yang keempat. Kalian boleh perhatikan di sini disediakan data dalam tabel yaitu tentang potongan pipa dan banyaknya potongan. Kalian boleh lihat ya. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa banyak pipa yang memiliki ukuran lebih pendek dari mediannya dan berapa modusnya. Nah, dari tabel frekuensi kita boleh tambahkan satu baris lagi ke bawah untuk menentukan atau membuat keterangan urutan datanya. Jadi data pipa 8 cm itu ada pada urutan 1 sampai dengan 4 dan seterusnya sampai dengan pipa yang panjangnya 11 itu pada urutan ke-37 ya. Jadi di sini N-nya adalah 37. Maka kita gunakan rumus median adalah nilai data ke N tambah 1 per 2. Sama dengan nilai data ke-37 tambah 1 per 2 adalah data ke-19. Lalu lihat lagi tabelnya, data ke-19 itu adalah 9,5. Maka median adalah 9,5. Dengan demikian, ukuran pipa yang lebih pendek dari median adalah 8 cm, 8 cm, 8,5 cm, dan 9 cm, di mana banyaknya adalah 4 tambah 5 tambah 7 adalah 16 potong pipa. Nah, di bagian B kita akan menentukan modus. Apa itu modus? Ya, benar. Modus adalah data atau nilai paling sering muncul. Nah, kalau dalam tabel modus itu adalah data nilai yang paling banyak frekuensinya. Jadi dari tabel kita peroleh yang paling banyak frekuensinya adalah potongan pipa yang ukurannya 11. Ya, ada sebanyak 8 potong. Jadi modusnya adalah 11. Nah, anak-anak ibu yang baik dan gigih dalam berlatih, di sini ibu sediakan masalah yang kelima,
Dan ibu harap kalian mencoba menyelesaikannya sendiri ya. Ibu yakin kalian pasti bisa kalau kalian ada kemauan untuk mencobanya. Karena kalian adalah anak-anak ibu yang hebat, yang tidak gampang menyerah, yang gigih, dan yang memiliki cita-cita cemerlang. Tentu saja kalau masih salah, coba lagi dan coba lagi. Seperti kita belajar jalan, kalau kita jatuh, bangkit lagi, jalan, jatuh, bangkit lagi. Seperti itu ya nak. Nah, kalau kalian berusaha untuk mencoba dan selalu mencoba menyelesaikan masalah yang kalian hadapi, pasti kalian akan memperoleh hasil yang baik. Hasil pekerjaan yang excellent ya. Yang luar biasa, karena anak-anak ibu semuanya adalah anak-anak yang memiliki cita-cita menjadi anak yang hebat, menjadi anak generasi penerus bangsa. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ialah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan ukuran pemusatan data yang terdiri dari yang pertama, min atau rata-rata hitung ditentukan dengan rumus. Ini rumusnya ditulis dalam bentuk simbol-simbol ya nak, di mana ada simbol sigma menyatakan jumlah ya. Jadi X rata-rata sama dengan jumlah seluruh X per N ya. Sigma kita bisa baca dengan jumlah, atau X rata-rata sama dengan jumlah hasil kali F dengan X per jumlah F, di mana F adalah frekuensi, atau sigma Fi Xi per Fi ya. Yang kedua, median atau nilai tengah. Urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar, atau sajikan dalam bentuk tabel data. Maka posisi median adalah data ke N tambah 1/2. Atau jika banyak data genap, maka mediannya adalah rata-rata dari 2 data paling tengah. Yang ketiga, modus. Modus adalah data atau nilai yang paling banyak muncul atau data yang memiliki frekuensi terbanyak. Demikian pembelajaran kita hari ini ya nak. Ibu berharap kalian tetap bersemangat dalam menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan, yaitu rajin mencuci tangan, memakai masker bila bepergian, menjaga jarak dari kerumunan. Kemudian yang terpenting, jaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, dan yang paling utama adalah selalu berdoa menyerahkan diri kepada perlindungan Tuhan. Ya. Nah, ternyata belajar matematika itu sangat menyenangkan dan pastinya akan mengasah kecerdasan. Demikian anak-anak ibu, salam sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati.